Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, seperti Juma ya tidak kenal Allah tapi menyembah Allah. Kami Kami menyembah apa yang kami kenal karena Yesus bersama Allah. Sekarang kami di situ siapa? Termasuk Yesus enggak? Ya. Iya, termasuk Yesus. Berarti Sebab Yesus menyembah. Datang dari bangsa Yahudi. Berarti Yesus menyembah kan? Iya. Yesus menyembah kan? Iya. Bapak menyembah enggak? Enggak ada ayatnya. Enggak, Bapak menyembah enggak? Ayatnya enggak ada. Enggak ada. Berarti Bapak enggak menyembah. Iya, pertanyaan Anda enggak ada. Yesus menyembah. Enggak. Iya, memang karena Bapak enggak mungkin menyembah karena dialah yang menerima sembahan itu. Nah, kenapa Anda menyembah hamba Allah yang menyembah kepada Allah? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Kebenaran. Menyembah siapa? Menyembah siapa? Bapak menghendaki penyembah demikian. Penyembah yang demikian itu. Nah, sekarang menyembah siapa di situ? Yesus menyembah siapa? Ayat 24-nya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Allah, maka dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Nah, siapa yang disembah? Siapa yang disembah Yesus di situ? Allah, Tuhan, Sang Bapa. Terus kenapa ente nyembah Yesus? Ayo. Karena ada dalil yang menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Iya, tadi Yesus nyembah. Iya, makanya saya dengerin. Saya menyembah apa yang ada di dalam Yesus. Berarti ente juga menyembah murid Yesus. Yohanes 17 nomor 23. Loh, murid Yesus mengatakan, aku ada di dalam mereka, mereka ada di dalam aku. Berarti you juga menyembah muridnya. Termasuk menyembah Paulus. Iya, di dalam Bapa itu dalam bentuk apa? Karena Yesus adalah ibarat pokok anggur. Ranting tidak bisa berbuah tanpa dari pokoknya. Terus kalau pengikut Yesus Anda menganggap dalam Yesus, kalau Anda menganggap batang itu buah, itu Anda sudah gila. Lain batang, lain buah, lain pokok, lain buah. Ayo. Ya, enggak lah, iya benar, lain pokok. Jadi lain kalau buah. makan kelapa, makan buah kelapa, maksudnya makan batang kelapa gitu. Ayo. Oh, saya sering makan batang kelapa tuh yang masih muda. Ayo, pantasan. Itu bukan batang, itu pucuk. Iya. Pantasan aja. Kan pucuk dulu, baru jadi batang setelah tua itu loh. Kembali ke data tadi, Yesus di situ menyembah kagak? Gimana? Yesus menyembah kagak di situ? Yohanes 4:22. Ini kan mengajarkan kepada manusia. Jadi untuk mengikuti dia, roh, dan barang siapa mengikuti dia harus menyembahnya dalam roh dan nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, seperti Juma ya tidak kenal Allah tapi menyembah Allah.
Kami menyembah apa yang kami kenal, karena Yesus bersama Allah. Sekarang kami di situ siapa? Termasuk Yesus enggak? Ya, iya, termasuk Yesus. Berarti Sebab Yesus menyembah. keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti Yesus menyembah kan? Iya, Yesus menyembah kan? iya. Bapak menyembah enggak? Nggak ada ayatnya. Enggak, Bapak menyembah enggak? Ayatnya nggak ada. Enggak ada. Berarti Bapak enggak menyembah. Iya, pertanyaan Anda nggak ada Yesus dalilnya. menyembah. Enggak. Iya, memang karena Bapak enggak mungkin menyembah, karena dialah yang menerima sembahan itu. Nah, kenapa Anda menyembah hamba Allah yang menyembah kepada Allah? Kenapa? Bukan hamba, dia utusan. Loh. Anda baca kisah para rasul 4:30. Yesus hamba Allah. Iya, memang benar. Dia Ya. hamba. Diakui lagi. utusan. Diakui Dia lagi. nabi. Diakui Dia lagi. guru. Diakui lagi. Sekarang penyembah-penyembah yang dibenarkan, yang diinginkan oleh Bapak, yaitu penyembah-penyembah yang menyembah kepada Bapak atau penyembah-penyembah yang menyembah kepada Yesus yang diinginkan oleh Bapak. Kepada Bapa dalam nama Yesus. Iya, itu enggak masalah. Bukan dalam nama. Sekarang yang saya tanya, penyembah yang benar di hadapan Bapak menyembah Bapak atau menyembah Yesus? Karena Bapa itu bernama Bukan karena, Yesus. saya tidak tanya itu. Penyembah yang benar di hadapan Bapak menyembah Bapak atau menyembah Yesus? Menyembah dalam ruh dan kebenaran. Mulai ngaco. Menyembah dalam kebenaran yang dimaksud tujuannya kepada Bapak atau tujuannya kepada Yesus? Menyembahnya kepada Sang Bapa yang ada di dalam Yesus. Maksudnya Anda menyembah Bapak atau menyembah Yesus? Maksudnya menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Ya, di dalam Dalilnya Tunggu, Yohanes 14 ayat 9. Enggak ada di situ. Anda baca. Tunggu. Anda baca Yohanes 17 nomor 23. Murid-muridnya juga berada di dalam diri Yesus. Udah. Paulus bahkan mengatakan, tunggu sampai dulu. Paulus malah mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus. Berarti Anda nyembah Paulus juga? Enggak dong. Nah, Paulus mengaku ada di dalam Yesus. Aku di dalam Yesus, bahkan aku disalib bersama dengan Yesus. Jadi analoginya begini nih, saya kasih analogi ya. Ini jangan botol ini. Kamu kan orang akademisi, paham. Analoginya justru harus karena nyambung itu. dong. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak, Yesus dan Bapak di dalam murid. Nah, terus ini susahnya ya orang yang ditunjukin tentang Tuhan, orang nggak kenal Tuhan mau ngajak menyembah Tuhan, kan ini begini akibatnya. mengenal Tuhan itu kayak mana? Orang menyembah roh dan kebenaran. Roh di situ khusyuk dalam beribadah. Kebenaran itu ada caranya, ada tata caranya, ada petunjuknya, ada tertulis tata cara itu baru disebut kebenaran. Sekarang di mana tertulis menyembah Yesus itu adalah kebenaran? Di mana tertulis? Bagaimana menyembah yang husu? Yang husu itu seperti apa? Coba jelaskan. Yang husu itu betul-betul tertuju hanya kepada satu sembahan, yaitu Bapa yang di surga, bukan kepada anak orang. Terus bagaimana kamu kenal dengan yang di sorga? Loh, orang mengenal yang menerangkan yang di sorga itu. Sabar dulu. Apakah Tuhan itu maha mendengar menurut saudara? Iya. Ketika Anda memanggil dia, ya Tuhanku, dia dengar enggak? Dengar. Nah, ketika Anda menyembahnya, ya Tuhanku yang maha pemurah, maha pengasih, aku memohon kepadamu, berikanlah petunjuk kepada hambamu ini. Hanya engkaulah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Itu benar enggak itu? Benar, Tuhan maha mendengar. Sudah berarti sudah. Terus kenapa harus Anda lihat wujudnya seperti manusia? Ya, kan ada konteks lu di dalam Al-Quran juga. Allah itu yang awal dan yang akhir, Al-Hadid 3. Yang maha awal. Nah, yang dohir yang maha awal. apa? Yang maha awal.
Ya. Yang maha awal, bukan yang awal. Ya, oke. Yang maha awal. Oke, Yang disebut maha maha awal itu adalah tidak ada yang memulai selain dia. Hanya dialah yang maha awal itu. Tidak ada yang lebih dulu daripada dia, nggak ada. Itu maha awal. Kalau awal itu memulai permulaan. Seperti Yesus, akulah awal. Kalau akulah awal berarti baru tadi, atau baru kemarin, atau baru lusa kemarin, atau minggu depan. Akulah awal, akulah akhir, berarti dia punya akhir. Oke. Sedangkan pencipta langit dan bumi, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Tuh. Oke. Sekarang Konsep yang betul. kita lanjut ke kalimat yang dohir dan yang batin. Silakan jelaskan. Az-Zahir, yang maha zahir, yang maha nyata, yang maha nampak. Segala sesuatu di atas muka bumi ini itu tak ada. Dia ada bias daripada pencipta. Kalian itu tak ada. Adanya kita karena berasal dari yang maha ada, yang maha zahir. Betul? Bagaimana membuktikan yang dohir Allah ada itu, bagaimana dibuktikannya? Kita ini ada karena siapa? Ini dohir nih. Sabar, Ini itu dohir. zahir. Itu Iya, zahir. zahir. Iya, Bukan zahir. yang maha zahir. Itu zahir, bukan maha zahir. Iya, Bedakan maha dohir zahir berarti dengan Iya, maha dohir kan kelihatan. maha zahir artinya menyatakan dirinya dari segala unsur aspek kehidupan makhluk. Itu yang disebut maha zahir. Bedakan zahir, ini zahir nyata ini. Tapi yang maha zahir adalah sumber segala-galanya yang ada. Kutanya dulu samamu, sumber dari segala yang ada itu siapa? Tuhan. Itulah az-zahir namanya. Itulah kenyataannya. Bukti Tuhan itu ada karena adanya ciptaan. Betul? Betul? Iya. Sudah. Itulah yang disebut az-zahir. Bukti adanya Tuhan, adanya ciptaan. Tanpa Tuhan tak ada ciptaan. Bagaimana mungkin ada ciptaan sementara penciptanya nggak ada? Itulah yang disebut az-zahir. Bukan zahir itu maksudnya bertubuh, berkaki seperti Yesus. Bukan. Itu makhluk. Sekali lagi saya ajarin, bedakan antara maha zahir dengan zahir. Oke? Kembali kepada pertanyaan. Ini Apa dohir. upah menyembah Yesus? Kalau dohir itu bisa dilihat. Sekarang Allah dohirnya di mana? Allah memperlihatkan keberadaannya di segala penjuru. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Dohirnya Allah tuh di mana? Dia memperlihatkan keberadaannya di segala penjuru. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Al-Quran Qaf ayat 16. Pahami itu. Sekarang kita kembali kepada tema. Jangan ditambah-tambahin kalau Al-Quran. Di surat Al-Hadid ayat 3 itu yang awal dan yang akhir dan yang dohir. Ada nggak alif lam di situ? Tidak ada maha dohir. Ada nggak alif lam di situ? Seperti kitab diawali al-kitab. Az-Zahir. Ada nggak alif lam? Kamu pernah Islam kan? Ayo, ada nggak alif lam di situ? Ada alif Ayo lam. udah. Berarti itu- sang maha zahir. Sang Mana? maha zahir. Nah. Sang. Ada nggak alif lam? Kutain dulu. Lam alif ada. Ya udah, berarti sang yang maha zahir. Jangan Tidak, samakan dengan kamu mengertikannya salah, itu yang menyesatkan. Nggak boleh, Loh, nih kok banyak yang bisa? nonton loh. Alif lam itu merujuk kepada sang maha zahir, artinya yang maha zahir. Aduh, katanya pernah Islam. Gimana? Pantasan aja murtad. Ternyata nggak ngerti. Gak gini ya, ya saya maaf ya, saya bilang kamu itu karena kamu di bawah umur saya. Jadi gini. Iya, tapi coba. Jadi Coba alif kutain lam dulu. itu tidak mengatakan kemahaan, bukan. Kata siapa? Kata siapa? Lah, ini Tunggu. Saya mau terjemahannya uji dulu. loh. Tunggu. Aku mau uji dulu. Ini Aku mau uji. terjemahannya. Ente paham nggak? Aku tanya dulu. Tunggu. Ketika kita berbicara alif lam yang ada di sana, dikatakan bahwasanya waz-zahir. Di situ ada alif lam kan? Bila mana lam sukun bertemu dengan huruf za, cara bacanya gimana? Ayo, supaya kau paham.
Enggak Coba ada lam. terjemah. Di wadzohiru tidak ada alif lam, ada juga lam saja. Kata siapa? Lihat Inilah. loh, makanya Ini. jangan. Oh, ini. Oke. Nah, oke. Saya lihat ini. Mana. Nih kutunjukkan. Aduh, inilah sebabnya kau murtad. Nah ini Pantasan kau mana murtad. tuh? No, wadzohir tuh. Tunggu. Saya Mana alif tunjukkan. lam itu ada Tunggu, juga al saya awalu. tunjukkan. Kalau al awalu itu ada lam alif. Tapi Nah, kalau makanya wadohiru, kau belajar. wadohiru waw Nih, lam dohir. Saya Paham, tunjukkan kamu ini so tahu nak Paham kerja saya. Al-Quran ternyata. Wadohiru, silakan. Pantasan murtad ini orang ternyata Al-Quran buta sama sekali. Nih. Ini apa ini? Ini apa ini? Iya, waw alif lam do. Waw alif lam. Waldo. Itu. Waldo. Itu wazza. Karena lam di situ nggak dibaca karena dia bertemu dengan tasdid. Iya, Za- tasdid nggak wazahir. dipakai itu. Beda dengan zahir. Kalau zahir itu Wazahir. nyata. Zahir itu artinya nampak. Tapi Iya. diawali dengan alif lam, maka dia yang maha zahir, maha nyata. Iya. Ya itu makanya saya pertanyakan parah. nampak itu. Parah, dohir parah, itu parah, nampak. parah. Parah, ternyata dohir kau itu ini nampak, Pantasan tapi nggak aja bisa kau ini dilihatkan murtad. aneh. Ternyata ilmumu kayak ilmunya Edis ternyata memang. La haula wala quwata illa billah. Gak paham saja dia. Kembali ke yang tadi. Apa upah menyembah Yesus? Dalilnya. Silakan. Dalil. Jangan kau tunjukkan. Upah mengikut Yesus adalah surga. Bukan mengikut Sampara. Upah Bukan menyembah mengikut. Yesus adalah surga. Siapa menyembah Dia akan diberikan upah. Dalil. Nah. Ulah pusing lah baca-baca, buka-buka Alkitab. Dalil. Bung, mumpung masih ada kesempatan, kembalilah kepada jalan nggak yang apa-apa. benar. Tunggu. Kembali Saya kepada dulu. jalan yang benar. Silakan. Mumpung masih ada kesempatan, kembalilah jalan yang benar. Nggak mau Yesus saya nanyain jalan yang lurus. Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Coba Anda baca KPR Iya, memang 236. benar. Makanya kalau orang baik kayak kamu itu nggak perlu ikut Yesus. Silakan cari jalan keselamatan sendiri. Benar. Dia akui ternyata Yesus Tuhan hanya untuk orang jahat. Iya. Allahu Akbar. Kalau Yesus Karena Tuhan untuk orang dokter jahat, tidak membutuhkan orang sehat. Yang dokter butuhkan Dengar. adalah orang sakit. dengar. Yesus adalah Tuhan untuk orang jahat, sedangkan Tuhan untuk orang benar adalah Eloa Abraham, Eloa Yesha, Eloa Yakub. Nah, sekarang Anda mengatakan dokter tidak membutuhkan orang sakit, sehat, tapi membutuhkan orang sakit. Oke. Sekarang Yesus sebagai dokter, orang sakit ketika Yesus sembuhkan, setelah sembuh menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Contoh Markus 5. Markus 5 Anda baca data nomor 1 sampai data nomor 20, ada orang gila menyembah Yesus di situ. Ketika orang gila ini sembuh, tidak menyembah Yesus lagi. Ayo. Ya udah biarin nggak apa-apa. Berarti begini, berdasarkan Markus 5 selagi ada kesempatan. Dengar dulu. Sabar. Berarti Markus 5 adalah bukti bahwa orang yang menyembah Yesus adalah orang gila menurut Markus 5. Kenapa? Setelah orang gila ini sembuh dari gilanya, tidak lagi menyembah Yesus. Berarti saudara yang tadinya waras, begitu murtad menyembah Yesus, Anda masuk dalam lingkaran orang gila. Ayolah, pakai akal sehat. Pakai akal. Ayo, Pakai akal sehat. Sisa hidup tinggal berapa hari lagi? Kembalilah kepada jalan yang benar. Nah, Menyembah Yesus apa upahnya? Langsung kau buka di sini. Anda sebagai seorang murtad langsung jelaskan. Seperti kami menjelaskan Surga. upah menyembah Allah. Langsung surga. Yauma Iya. yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah
wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jaminan surga jelas. Nah, Kada aflahal mu'minun. Dengar, kada aflahal mu'minun walladzina hum li sholati fa'ilun. Jelas sekali dalam Al-Qur'an. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa jaminan orang-orang yang mendirikan salat? Kata Al-Qur'an jelas, ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang mendirikan salat dia mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang ibadah minggu menyembah Yesus, apa jaminannya? Neraka. Dalilnya mana? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Matius 23 nomor 32 nomor 33. Jaminan neraka bagi yang menyembah Yesus. Halilintar. Jelas, tegas. oke. Ayo. Al-Hijr, surat 15 Al-Hijr ayat 6. Hei orang-orang yang Al-Hijr. diturunkan Al-Quran kepadamu, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Itu ucapan orang kafir, tuyul. Sedangkan Markus 3 nomor 21 itu bukan ucapan orang kafir yang menganggap Berarti Yesus Al-Quran gila. bukan firman Allah ya. Dengar dulu, Berarti- dengar. Ini saya simpulkan. Itu dengar, saudara, dengarkan saya, gantian kita ngomong. Kau membawa Al-Hijr ayat 9, ayat 6. Kamu jelas mengatakan dia gila. Baca nomor 9-nya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ketika orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila, Allah menimpali, tidak. Al-Quran itu aku yang mewahyukan, bukan karangan Nabi Muhammad. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Sedangkan di dalam Markus 3 nomor 21 jelas yang gila di sana Yesus, dan yang menuduh Yesus gila adalah keluarganya, bukan musuhnya. Baca dalilnya itu. Bang Arif naik, Bang Arif. Bang Arif naik, Bang. Saya mau ibadah. Begitu saudara. Jaminan di surga lanjut sangat ibadah, jelas. lanjut ibadah, udah saya turun ya. Ayo, kapan mau syahadat lagi? Ayo. Semoga beliau mendapat hidayah kembali. Karena memang kemarin itu ada informasi ketika saya di Jakarta, beliau sudah ragu kembali dengan Tuhannya dan ingin kembali kepada Islam. Kita doakan beliau dapat hidayah. Amin. Makasih Bang Arif. Naik dulu Bang Arif. Aku ibadah dulu Bang. Jadi teman-teman sekalian, jelas bagi kita jaminan surga di Islam itu enggak ada keraguan. Jaminan surga ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus bukan finnar tapi firdaus hum fiha khalidun. Indah kali di Islam ini kan, Al-Quran menjelaskan itu sangat jelas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim za'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun
alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Subhanallah. Jaminan surga nyata di Islam. Upah menyembah kepada Allah. Qad aflahal mu'minun. Jelas. Sedangkan yang menyembah Yesus, jaminan nerakanya tertulis dengan sangat terang di dalam kitab Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Matius 23 nomor 15, nomor 22, 23 sampai 39. 32, 33 sampai 39. Jaminan nerakanya tidak diragukan di sana. Sekian untuk sementara, saya ibadah dulu. Adinda Diansa monitor. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.